Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan sekalian. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah metode penelitian, Ibu Rahayu Swastika MKom. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami terkait dengan program kreativitas mahasiswa 2024. Di sini kami akan membahas tentang QR Code. Sebagai perkenalan, saya sendiri Mujib Baini Rahman bersama dengan 5 anggota kelompok kami yang akan membantu presentasi ini. Eee, Kelompok kami terdiri dari Lenian Hulu, lalu ada Daniel Juposman, ada Idris Imam Syafi'i, ada Ari Arianto, dan Delta Wanita Sihombing. Lalu kita masuk ke penerapan QR Code reader. Pendahuluan penggunaan QR Code atau Quick Response telah menjadi semakin umum dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari pembayaran digital hingga pengelolaan inventaris. Barcode adalah susunan garis cetak vertikal hitam putih dengan lebar berbeda untuk menyimpan data-data spesifik seperti kode produksi, nomor identitas, dan lain-lain, sehingga sistem komputer dapat mengidentifikasi dengan mudah informasi yang dikodekan dalam barcode. Untuk membaca kode barcode saat ini biasanya masih menggunakan barcode reader jenis laser, sedangkan barcode jenis ini masih relatif cukup mahal juga rentan rusak. Di sini sih ada rumusan masalah. Satu, yaitu rumusan masalahnya ada 2 poin. Poin pertama yaitu masalah keamanan dan privasi muncul sebagai salah satu kekhawatiran utama, di mana pengguna dapat menjadi korban phishing atau pencurian data pribadi melalui pemindahan kode QR yang tidak aman. Dan poin kedua yaitu tingkat adopsi dan pemahaman masyarakat mengenai kode QR masih beragam, sehingga mempengaruhi efektivitas penggunanya. Keterbatasan teknologi dan infrastruktur seperti akses internet yang tidak merata juga menjadi hambatan signifikan dalam penerapan kode QR, terutama di daerah terpencil. Selain itu, implementasi kode QR dalam sektor bisnis memerlukan strategi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Namun banyak bisnis masih menghadapi tantangan dalam integrasinya. Tujuan program, tujuannya yaitu ada 4 poin, yang poin pertama yaitu kemudahan pengguna. Salah satu tujuan utama dari pembaca kode QR Python adalah untuk menyediakan alat yang mudah digunakan bagi pengguna. Poin kedua, automati otomatiasi proses. Pembaca kode QR Python dapat digunakan untuk mengotomatiskan berbagai proses. Misalnya dalam industri manufaktur, kode QR digunakan untuk melacak dan mengelola inventaris. Dengan pembaca kode QR Python yang tepat, proses ini dapat dilakukan secara otomatis. Poin ketiga, integrasi dengan aplikasi lain. Membaca kode QR Python dapat diintegrasikan dengan berbagai aplikasi dan sistem lainnya. Misalnya dalam aplikasi manajemen, membaca QR Python dapat digunakan untuk proses pembayaran atau mengakses informasi produk dengan cepat dan mudah. Poin keempat yaitu pengembangan aplikasi mobile. Pembaca kode QR Python dapat digunakan pengembangan aplikasi mobile dengan menggunakan pustaka Python yang tepat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ari Arianto. Oke, selanjutnya di sini akan disampaikan oleh saya, yaitu luaran Gegana PKM. QR Code Reader. Poin pertama yaitu QR Code yang mengarahkan ke berbagai informasi kampus. Yang kedua, laporan peningkatan aksesibilitas informasi kampus.
Poin ketiga, publikasi artikel mengenai penerapan QR Code di kampus. Umumnya, pembaca kode QR Code bekerja dengan menggunakan kamera perangkat seperti ponsel cerdas atau webcam pada komputer untuk mendeteksi dan membaca QR Code di sekitarnya. Pembaca QR Code Quick Response merupakan perangkat lunak atau aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk memindai dan menafsirkan informasi yang tersembunyi dalam sebuah QR Code. Kode ini pada dasarnya adalah jenis kode dua dimensi yang dapat menyimpan berbagai informasi, termasuk teks, URL, detail, kontak, dan berbagai data lainnya. Kegunaan program di sektor bisnis, kode ini sering digunakan dalam pemasaran dan penjualan seperti pada kemasan produk untuk memberikan informasi detail tentang produk, panduan pengguna atau penawaran khusus. Selanjutnya dalam bidang kesehatan, kode QR Code pada penyimpanan informasi medis pasien yang penting yang dapat diakses oleh petugas kesehatan dengan mudah. Secara keseluruhan, pengguna QR Code meningkatkan efisien, mengurangi penggunaan kertas, dan mempermudah akhir informasi di berbagai sektor. Yang terakhir, kode QR Code Quick Response Code memiliki berbagai kegunaan yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kegunaan utamanya adalah untuk memudahkan akses informasi secara cepat dan efisien. Di dunia pendidikan, QR Code dapat digunakan untuk mengarahkan mahasiswa ke materi kuliah, jadwal, dan pengumuman penting hanya dengan metode memindai kode menggunakan smartphone. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan untuk tinjauan pustaka PKMP, PKMT, dan PKMKC. Baik gambaran kode QR PKMK. 1. Kode QR Q Correspond Kode adalah jenis kode matriks atau berkode dua dimensi yang diciptakan untuk memberikan akses cepat ke informasi. Dikembangkan oleh perusahaan Jepang Denso Wave pada tahun 1994. QR Code mampu menyimpan data yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan barcode tradisional, termasuk teks, URL, dan data numerik. Kode ini terdiri dari pola hitam dan putih yang terstruktur dalam bentuk kotak yang dapat dengan mudah dipindai menggunakan kamera smartphone atau perangkat pembaca khusus dengan hanya sekali pindai. Kedua, aplikasi menyimpan informasi kontak atau mendapatkan akses ke berbagai jenis data lainnya. QR Code telah diterapkan di berbagai bidang seperti pemasaran, logistik, pendidikan, dan kesehatan, karena kemudahannya dalam menghubungkan dunia fisik dengan dunia digital. Fleksibilitas dan kecepatan akses yang ditawarkan oleh QR Code menjadikan alat yang sangat efektif dalam era digitalisasi saat ini. Lanjut, Pak. Selanjutnya, gambaran umum masyarakat PKMM. Masyarakat kode QR atau PKMM adalah konsep yang bertujuan untuk mengintegrasi teknologi kode QR dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ini melibatkan penggunaan kode QR untuk berbagai tujuan, mulai dari pembayaran elektronik hingga mengakses informasi lebih lanjut tentang suatu produk atau layanan. Lanjut, Pak. Selanjutnya, berikut adalah beberapa contoh bagaimana PKMM dapat selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Len. Oke, selanjutnya
Adapun beberapa contoh bagaimana PKM dapat diimplementasikan. Yang pertama, pembayaran elektronik. Pengguna dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan aplikasi pembayaran yang memindai kode QR yang terdapat pada tagihan. Itu biasanya kita sering melakukannya ya. Selanjutnya, akses informasi produk. Konsumen dapat memindai kode QR pada kemasan produk untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang asal-usul produk, instruksi penggunaan, atau ulasan pelanggan. Biasanya ini kita sering lihat di Alfa gitu ya. Jadi scan-scan. Itu biasanya kita lihat di situ. Selanjutnya, pendaftaran acara. Acara atau konferensi dapat menggunakan kode QR untuk memudahkan peserta mendaftar secara elektronik dengan memindai kode QR yang terdapat pada undangan atau materi promosi. Nah, ini juga biasanya BSI menggunakan metode ini. Dan biasanya juga kita mendapatkannya pas teman kita mengundang kita, jadi sekarang itu udah digital semua. Selanjutnya ada pemantauan kesehatan. Layanan kesehatan dapat menggunakan kode QR untuk melacak riwayat kesehatan pasien atau memberikan akses cepat ke informasi medis penting. Selanjutnya ada pelacakan informasi. Perusahaan logistik dapat menggunakan kode QR untuk pelacakan pengiriman, memungkinkan pelanggan untuk memantau status pengiriman secara real-time. Dan yang terakhir ada promosi dan penawaran. Bisnis dapat menggunakan kode QR dalam kampanye pemasaran untuk memberikan diskon atau penawaran khusus kepada pelanggan atau memindai kode QR tertentu. Ini biasanya yang biasa menerapkan ini biasanya marketing ya. Jadi lebih cepat. Oke, selanjutnya. Di sini ada pun metode pendekatan. Yang pertama, metode pendekatan dalam pembacaan kode QR melibatkan beberapa langkah penting yang memastikan pengguna teknologi ini berjalan dengan efektif. Pertama, sebuah aplikasi pembaca kode QR yang kompatibel harus diinstal pada perangkat pengguna, seperti smartphone atau tablet. Selanjutnya, aplikasi ini harus memiliki antarmuka yang mudah digunakan dan mampu memindai berbagai jenis kode QR dengan cepat. Setelah aplikasi terinstall, pengguna hanya perlu membuka aplikasi tersebut dan mengarahkan kamera perangkat ke kode QR yang ingin dipindai. Dan satu hal yang harus kita perhatiin pada saat memindai kode QR yaitu jaringan, karena itu jaringan akan mempengaruhi. Selanjutnya ada aplikasi kemudahan akan secara otomatis mendeteksi kode QR dan memproses informasi yang terkandung di dalamnya. Informasi ini berupa tautan ke situs web, daftar produk, informasi kontak, dan data lainnya yang relevan. Selanjutnya, aplikasi pembaca kode QR harus memberikan opsi kepada pengguna untuk melakukan tindakan lebih lanjut berdasarkan informasi yang diterima, seperti membuka tautan di browser, menyimpan kontak, atau menampilkan data produk. Pendekatan ini memastikan bahwa proses pemindaian kode QR tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga memberikan pengalaman pengguna yang lancar dan bermanfaat. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa aplikasi pembaca kode QR terus diperbaharui untuk mendukung teknologi terbaru dan untuk menjaga keamanan dan pengguna. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Juposman. Oke, terima kasih untuk Nenen. Untuk selanjutnya kita ada pelaksanaan program, yaitu yang pertama ada waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu 1 April 2024 sampai dengan 4 Juli 2024. Tempat di Universitas BSI, kafe, dan home, dan lain-lain. Terus ada yang kedua, poin kedua ada instrumen pelaksanaan. Yang pertama, aplikasi pembaca kode QR. Yang kedua, perangkat mobile. Terus yang ketiga, kode QR. Terus ada keempat, server dan basis data. Kelima, panduan panggung. Terus ada poin ketiga, rekapitulasi rencana dan realisasi biaya. Rekapitulasi di atas menggambarkan perencanaan awal, anggaran, dan realisasi
realisasi biaya setelah pelaksanaan program. Data ini penting untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan memungkinkan adanya penyesuaian jika terjadi perbedaan antara anggaran awal dan realisasi biaya. Oke, selanjutnya yang kelima, hasil dan pembahasan. Hasil dari implementasi pembacaan kode QR menunjukkan peningkatan efisiensi dan kemudahan dalam berbagai aspek operasional. Dalam konteks acara dan pendaftaran, kode QR berhasil mempercepat proses check-in peserta, mengurangi antrian dan waktu tunggu pada sektor logistik. Pelacakan barang menjadi lebih akurat dan transparan dengan data yang dapat diakses secara real time. Evaluasi dari penggunaan menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi, terutama dalam hal kemudahan penggunaan dan aksesibilitas informasi. Namun, tantangannya yang dihadapi termasuk kebutuhan akan perangkat dengan kamera yang baik dan stabilitas koneksi yang internet untuk memindai kode QR dengan efektif. Secara keseluruhan, penerapan teknologi pembaca kode QR berhasil mencapai tujuan yang diharapkan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Oke, untuk selanjutnya, kesimpulan dan saran. Ada yang poin pertama, kesimpulan. Dalam era digital saat ini, pemindaian kode QR memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Para pengembang dapat membangun pemilihan kode QR yang sesuai dengan kebutuhan mereka dengan memahami dasar-dasar teknologi kode QR. Prinsip-prinsip pembuatan pemindaian kode QR dan praktik terbaik untuk meningkatkan kinerjanya. Para pengembang dapat menciptakan pemindai kode QR yang efektif dan andal. Dengan demikian, makalah ini diharapkan dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi para pengembang Python yang tertarik pada menciptakan pemindaian kode QR. Sarannya untuk memaksimalkan manfaat dari teknologi kode QR disarankan beberapa langkah berikut. Ada penyediaan pelatihan, terus kedua ada peningkatan infrastruktur, ketiga pemilihan perangkat, terus keempat ada pengembangan aplikasi, kelima ada keamanan data, dan keenam dan terakhir sosialisasi dan edukasi. Mungkin langsung Pak Mujib, silakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2, mengenai QR Code. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.